Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lingga Fatimah Azahra, NPM 1821511144. Ketua dosen, apa kabar? Teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu diberikan keadaan yang sehat walafiat dan selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang aplikasi software Geometry Sketchpad dan lingkaran. Nah, Geometry Sketchpad itu apa sih? Teman-teman ada yang tahu Geometry Sketchpad itu apa? Pasti tahu dong. Geometry Sketchpad itu adalah sebuah aplikasi software di mana aplikasi ini bisa mempresentasikan dan merekonstruksi tentang aljabar, tentang kalkulus, tentang statistika, tentang geometri tentunya, dan bidang matematika lainnya. Saat ini udah banyak ditemukan tentang tutorial dari para penggunaan Geometry Sketchpad, baik itu di YouTube ataupun di Google. Cuman masih banyak tutorialnya yang menggunakan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu masih jarang. Sejarahnya nih, nah sejarah Geometry Sketchpad itu seperti ini. Pada tahun 1987, seorang jenius Nicholas Jekyll begitu serius membuat sebuah program geometri sehingga terbitlah Geometry Sketchpad yang diperuntukkan untuk Macintosh. Nah, guru-guru serta penggunaannya mencoba versi awal ini. Jadi pada saat itu sudah banyak guru atau dosen yang menggunakan aplikasi ini. Pada tahun 1990, Nicholas berjaya menghasilkan versi beta menggunakan pembiayaan dari Yayasan Sains Kebangsaan untuk meneruskan penyelidikan. Nah, versi kedua program ini itu dilancarkan pada tahun 1992. Manakala versi pertama Sketchpad untuk Windows pula dilancarkan pada tahun 1995. Jadi versi pertama yang diluncurkan untuk Windows itu dibuat 3 tahun setelahnya, pada tahun 1995. Penggunaannya juga berluas sampai hari ini, dan pada tahun 2011 itu GSP itu sudah sangat diperbaharui segala sesuatunya. Jadi fungsinya diperbaharui, tampilannya, toolnya, dan lain-lain. Dalam versi keempat yang memuatkan geometri dinamik untuk pengajaran algebra dan kalkulus. Nah, setiap aplikasi itu pasti punya kekurangan dan kelebihan dong. Di antara kelebihan-kelebihan tersebut yang dipunyai Geometry Sketchpad itu adalah, Geometry Sketchpad itu dapat mengunduh apabila terjadi kesalahan, dapat membatalkan perintah yang telah dilakukan. Jadi seperti aplikasi lainnya, di Geometry Sketchpad juga bisa mengunduh, lalu bisa juga meredo, lalu dapat membuat tabel beserta datanya. Jadi kita bisa membuat sebuah tabel dan memasukkan datanya, lalu mengkalkulasikannya secara otomatis. Nah, setelah itu dapat menulis rumus bersamaan dengan gambar. Jadi kita bisa membuat menulis rumus itu berbarengan dengan gambarnya. Lalu memiliki grid form yang banyak. Dapat merekam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan itu sudah ada catatan rekamannya dalam aplikasi Geometry Sketchpad ini. Jadi bisa kita lihat, atau apabila kita ingin melihat rekaman sejarah pekerjaan kita. Lalu dapat memiliki kalkulator sendiri untuk keperluan perhitungan. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah segitiga nih, atau balok atau kubus, nah itu tuh tinggal kita mengklik sudutnya atau mengklik ruasnya, mengklik diagonal bidangnya, itu kita bisa langsung melihat hasil dari, misalkan kita ingin mencari luasnya itu seperti apa, ingin mencari kelilingnya, ingin mencari jumlah sudut, dan lain-lain. Dapat membuktikan rumus trapesium. Nah, Geometry Sketchpad juga bisa membuktikan rumus trapesium. Nah, itu di antara kelebihannya. Sekarang kekurangannya. Nah, kekurangannya itu di antaranya kita tidak dapat mengupload foto, dan situs ini juga digunakan untuk menggambar sederhana dengan memainkan warna dan tulisan. Pilihan ikonnya juga hanya sedikit, tidak dapat langsung memasukkan suatu rumus, sulit mengkoordinasikan langsung jarak yang diinginkan. Jadi emang agak susah dan kaku kalau Geometry Sketchpad itu. Jadi kita tidak bisa terlalu leluasa dalam
mendefinisikan antara sebuah daerah. Jadi seperti itu penjelasan dari deskripsi. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai toolbar yang ada di Geometry Sketchpad atau GSP. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada layar berikut ini. Oke, kita lihat di sini kan sudah ada tampilan pada Geometry Sketchpad atau GSP. Nah, di sini itu ada di sebelah kiri saya. Di sini itu ada icon yang disebut toolbar. Yang pertama yaitu ada gambar kursor. Nah, gambar kursor ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu translation arrow tool. Fungsinya yaitu untuk memindahkan kedudukan objek atau mengklik objek yang akan diberi perlakuan. Yang kedua yaitu ada rotation arrow tool. Nah, fungsinya yaitu untuk merotasikan objek secara manual, yaitu dengan menggerakkan kursor. Yang terakhir yaitu ada dilatation arrow tool. Nah, fungsinya ini untuk mendilatasi objek secara manual, yaitu dengan menggerakkan kursor. Yang kedua yaitu ada titik yang dinamakan point tool. Point tool ini berfungsi untuk membuat titik pada lembar kerja, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada kompas tool. Fungsinya yakni untuk membuat lingkaran pada lembar kerja, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada segmen. Segmen di sini ada 3. Yang pertama yaitu segmen strategic tool. Fungsinya yaitu untuk membuat ruas garis, seperti itu. Yang kedua yaitu ada ray strategic tool. Nah, di sini fungsinya untuk membuat sinar garis pada satu sisi. Nah, seperti itu. Yang terakhir yaitu ada line strategic tool, yakni fungsinya untuk membuat garis, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada polygon. Nah, polygon di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada polygon tool. Polygon tool ini berfungsi untuk membuat daerah luas polygon. Jadi ini untuk menggambar daerah luas. Yang kedua yaitu ada polygon and edge tool. Nah, fungsinya yakni untuk membuat poligon dan daerah luas poligon. Jadi di sini itu gambarnya ada garis dan ada luasnya. Seperti itu. Terdapat garis beserta luas poligon. Yang selanjutnya yaitu ada polygon edge tool. Fungsinya yakni untuk membuat poligon. Nah, seperti ini. Itu. Yang selanjutnya yaitu ada text tool. Nah, fungsinya yakni untuk memberikan nama pada suatu objek. Misal di titik ini kita beri nama A, di titik ini B, C, D, dan E. Nah, yang ini ada marker tool. Marker tool ini berfungsi untuk memberikan tanda sama panjang, memberikan tanda sudut, dan membuat kurva secara bebas. Jadi contohnya seperti ini. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada information tool, yakni untuk memberikan informasi berupa objek yang diklik baik berupa titik, daerah luas maupun sudut. Nah, kita klik di titik A. Di sini berarti ada informasi mengenai titik ini, diberi nama dengan poin A, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu ada custom tool. Fungsinya yaitu untuk membuat tool. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipi Apianti. Di sini saya akan membahas materi tentang garis singgung persekutuan luar dan dalam dua lingkaran. Nah, sekarang saya di sini akan menjelaskan mengenai garis singgung persekutuan luar dan dalam dua lingkaran.
Yang pertama itu ada garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, di sini sudah terdapat gambarnya. Ada lingkaran A dan lingkaran B. Lingkaran A berpusat di A dengan jari-jari AD sama dengan R1, dan lingkaran B berpusat di B dengan jari-jari BE sama dengan R2. Kemudian ada AB, garis AB ini merupakan jarak kedua titik pusat lingkaran, dapat dinyatakan dengan S. Kemudian DE, garis DE ini merupakan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, di mana DE ini tegak lurus AD. Melalui titik B, kita bisa menarik garis BC yang sejajar dengan garis DE, sehingga BE sama dengan CD sama dengan R2, dan besar sudut ADE sama dengan 90 derajat. Maka segitiga AB ACB itu merupakan segitiga siku-siku, sehingga berlaku teorema Pythagoras. Di sini AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, karena kita di sini akan mencari panjang garis yang persekutuan luar, yaitu garis DE atau yang sejajar dengan garis BC, maka kita akan mencari panjang garis BC. Di sini BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. Dioperasikan AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. AC ini merupakan hasil dari pengurangan R1 yaitu panjang AD dikurangi R2 panjang dari CD. Di sini AD dikurangi CD dikuadratkan. AB sini dinyatakan dengan S. Nah, kita ganti dengan S kuadrat dikurangi AD merupakan R1, CD adalah R2 dikuadratkan. Maka kita juga dapat menyimpulkan dengan panjang DE ini sama ya dengan panjang BC karena sejajar, sama dengan S kuadrat dikurangi R1 kurangi R2 dikuadratkan. DE sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 dikuadratkan, dengan R1 lebih besar dari R2. Nah, yang selanjutnya yaitu garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Di sini sudah terdapat gambarnya, mari kita perhatikan. Di sini lingkaran A berpusat di A dengan jari-jari AC sama dengan R1, dan lingkaran B berpusat di B dengan jari-jari BE sama dengan R2. Nah, garis AB merupakan jarak kedua titik pusat lingkaran yang dapat dinyatakan dengan S. Kemudian garis CE merupakan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, di mana CE ini tegak lurus garis AC. Melalui titik B, kita dapat menarik garis BD yang sejajar dengan garis CE, sehingga CD sama dengan BE sama dengan R2, dan besar sudut ADB sama dengan 90 derajat. Nah, karena BD sejajar dengan CE dan besar sudut ADB sama dengan besar sudut ACE sama dengan 90 derajat, maka CE sama dengan BD. Jadi CE kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 dikuadratkan.
Sehingga dapat kita simpulkan bahwa panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah CE kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 dikuadratkan, atau CE sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 dikuadratkan, dengan R1 lebih besar dari R2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang lembar kerja peserta didik mengenai geometri sketch page dengan materi lingkaran. Jadi, ayo kita mulai. Langkah pertama, buatlah dua buah lingkaran dengan ukuran yang berbeda. Masing-masing memiliki jari-jari lingkaran 3 cm dan 5 cm dengan jarak antar lingkaran 10 cm, dan buatlah label titik dengan menggunakan label point. Langkah kedua, klik Stretch Edge Tool, kemudian tarik garis pada di atas lingkaran pertama ke atas lingkaran kedua, sehingga menyinggung tepat pada satu titik lingkaran. Langkah ketiga, tarik garis dari pusat lingkaran pertama ke pusat lingkaran kedua. Langkah keempat, tarik garis dari titik singgung lingkaran pertama ke titik pusat lingkaran pertama, dan lakukan hal serupa pada lingkaran kedua. Langkah pertama, buatlah dua buah lingkaran dengan ukuran yang berbeda. Masing-masing memiliki jari-jari lingkaran 3 cm dan 5 cm dengan jarak antar lingkaran 10 cm, dan buatlah label titik dengan menggunakan label point.
Langkah kedua, klik Stretch Edge Tool, kemudian tarik garis pada di atas lingkaran pertama ke bawah lingkaran kedua sehingga menyinggung tepat pada satu titik lingkaran. Langkah ketiga, tarik garis dari pusat lingkaran pertama ke pusat lingkaran kedua. Langkah keempat, tarik garis dari titik singgung lingkaran pertama ke titik pusat lingkaran pertama dan lakukan hal serupa pada lingkaran kedua.